Halo semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube Bayu Andoro. Dari yang belum bisa menjadi luar biasa. Diucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen yang positif di kanal YouTube Bayu Andoro. Semoga saya makin bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman, pekerjaan, serta pelayanan. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi terkait dengan Nota Pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2009. Judulnya sangat menarik ya, Orang Muda Menggugah Dunia. Nota pastoral ini diluncurkan atau dipublikasikan di tahun 2009, di mana saya masih ingat betul pada waktu itu Keuskupan Agung Semarang memang mencanangkan tahun untuk orang muda, dan nota pastoralnya ini khusus untuk orang muda agar menggugah dunia. Tentunya tema ini masih sangat relevan di tengah-tengah ini, di saat ini, ya, tentunya untuk menyiapkan masa depan dan menyiapkan talenta-talenta serta karakter yang mumpuni. Nah, orang muda mengubah dunia. Ini merupakan sebuah rangkaian fokus pastoral di Keuskupan Agung Semarang, ya, karena memang di tahun itu berbagai macam fokus pastoral, ya, ada orang muda, lalu kemudian ada keluarga dan seterusnya. Lalu yang kedua, orang muda diharapkan selalu hadir menjadi penggerak perubahan. Tentunya penggerak perubahan ini yang perlu diingat merupakan anti kemapanan, ya. Dan eh, tentunya kita sebagai pemerhati orang muda mau melakukan perubahan itu sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, orang muda hidup dalam dunia yang ditandai oleh arus globalisasi. Apalagi sekarang saat ini sudah masuk ke zaman kecerdasan buatan, di mana teknologi sudah sangat semakin dekat sekali dengan kehidupan nyata. Kita perlu menyiapkan anak muda itu untuk menjadi orang-orang yang memiliki mental yang kuat, mental yang baja. Dan yang keempat, yaitu nota pastoral, ajakan untuk terlibat di dalam perutusan. Tentunya pengantar ini merupakan semangat kita untuk mendalami nota pastoral di tahun 2009 mengenai orang muda menggugah dunia. Kita akan simak slide itu bersama-sama. Nah, ajakan nota pastoral di tahun 2009 itu memang sangat fenomenal ya pada waktu itu. Kita perlu melihat kita semua diajak, tentunya dengan orang muda pada khususnya, untuk bangkit dan terlibat aktif dalam sejarah, sekaligus membawanya pada perwujudan kerajaan Allah yang memerdekakan. Tentunya kita membawa mereka ke dalam sebuah tempat, di dalam sebuah apa wadah untuk mereka bisa melibatkan diri, untuk mereka bisa membawa ekspresi yang mereka tawarkan untuk diwujudkan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, poin yang pertama, orang muda dan dunianya. Itu ada 4 bagian. Yang bagian A adalah usia, bagian B dunia orang muda, bagian C orang muda di era wajah ganda globalisasi. Poin A, orang muda dan dunianya. Usia. Seseorang masih muda ketika usianya ada di antara 13 sampai 35 tahun dan belum menikah. Ini kalau kita melihat dari nota pastoral di tahun 2009, usia orang muda, orang muda Katolik itu di usia 13 sampai 35 tahun dan belum menikah. Pengertian masa muda merupakan masa yang menentukan perkembangan manusia untuk meraih kedewasaan fisik, moral, emosional, serta spiritual. B. Dunia orang muda.
Dunia orang muda itu sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat dinamis sekali. Di mana orang muda itu masa untuk pencarian identitas diri. Mereka akan mencari identitas dirinya seperti apa. Berikutnya, di mana orang muda itu suka berkelompok. Mereka sangat kuat, peer grupnya sangat kuat. Ini yang perlu menjadi catatan tersendiri bagi kita pemerhati-pemerhati orang muda. Berikutnya adalah orang muda merasa untuk memberikan dirinya, untuk mengaktualisasi dirinya. Keakuannya, dirinya sangat dibutuhkan. Itu yang perlu kita beri tempat untuk mereka bisa berkembang. Berikutnya, dunia orang muda itu gelisah dengan kemapanan. Mereka sangat bosan terhadap rutinitas. Mereka cenderung mempunyai inisiatif dengan hal-hal yang baru. Ya. Kemudian inspiratif, lalu anak muda juga sangat kental dengan spontanitas yang sangat kuat. Ya. Mereka orang muda juga kokoh dalam prinsip, dinamis serta kreatif, berhasrat akan nilai-nilai ideal. Karena mereka tidak memiliki beban apapun, mereka tidak memiliki eh, histori, sehingga mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang idealismenya sangat tinggi. Dan orang muda itu menjadi tempat pembelajaran. Mereka bisa belajar apapun, mulai belajar musik, belajar mengenal diri, belajar kepada lawan jenisnya, belajar mencintai, belajar dicintai, belajar mengembangkan talenta-talentanya, belajar mengembangkan bakat-bakatnya yang dia miliki. Ini yang perlu kita tampung di dalam dunia orang muda. Yang C, orang muda hidup di era wajah globalisasi. Dampak positif dari globalisasi sudah sangat dirasakan. Kita sebagai manusia sangat dimudahkan dengan teknologi, berkembang mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Waktunya menjadi semakin cepat, membantu kita lebih efektif, efisien. Ya, contohlah waktu tempuh dipercepat antara transportasi dengan internet. Lalu kemudian membangun solidaritas antar bangsa. Sudah tidak ada lagi sekat di mana ini bangsa Indonesia, ini bangsa yang lain. Semua tidak ada sekat. Sudah semakin terbuka. Sehingga itu yang perlu kita sadarkan kepada orang muda saat ini, bagaimana cara membangun solidaritas antar bangsa, bagaimana mereka bisa berempati terhadap sesamanya. Dampak negatif globalisasi juga tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama, meminggirkan atau mengancam martabat manusia, sehingga akan memunculkan tatanan masyarakat yang tidak adil. Mereka lebih kepada egois sentris, mereka lebih berpikir kepada dirinya sendiri, dan bisa menggoncang serta mengubah budaya bangsa. Individualisme terkait dengan gadget, mereka lebih suka dengan dunianya sendiri dibandingkan dengan berinteraksi dengan sosial kepada teman-temannya. Dampak dari globalisasi juga bisa mengubah gaya hidup manusia. Mereka, anak-anak muda itu mudah berubah dan berpindah. Kalau bahasanya itu gampang jenuh, gampang bosan, ya, Eh, kurang kurang tetek, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya, ya. Kurang harus konsisten, ya. Kemudian terkadang dampak negatifnya adalah masyarakat yang selalu mudah berpikiran negatif, membuang mereka sehingga mereka tidak tidak bisa berkembang, tidak bisa diajak untuk berkompromi dan seterusnya. Nah, poin yang nomor dua, panggilan dan tanggung jawab gereja. Tentunya kita sebagai pemerhati orang muda wajib memberikan pendampingan, perlu kita berikan pemahaman kepada mereka. Apa yang perlu ditawarkan gereja kepada orang muda? Poin A besar, mewartakan kabar sukacita. Kegembiraan dan harapan, duka serta kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tentunya
kekhawatiran, kecemasan yang dialami oleh orang muda saat ini pun merupakan bentuk dari kita sebagai gereja bagaimana menanggapi hal itu. Nah, gereja dipanggil untuk mengusahakan, untuk mengupayakan, untuk memberdayakan penyelidikan terhadap tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Tentunya bermaksud menyapa semua orang untuk menyinari misteri manusia, untuk bekerja sama dalam menemukan pemecahan soal-soal yang paling penting pada zaman sekarang. Ini merupakan warta kabar sukacita sebagai panggilan dan tanggung jawab gereja terhadap orang muda. Poin nomor B, mencikapi masalah-masalah sosial. Iman harus menjadi nyata dan hidup dalam usaha-usaha sosial dan sekolah. Iman harus konkret diwujudkan dalam bentuk hal yang nyata, tidak hanya di ranah awang-awang, tidak hanya berkaitan dengan program-program yang muluk-muluk, tetapi harus bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan kepada orang muda itu. Nomor satu, Rerum Novarum melihat bahwa kemiskinan para buruh sebagai masalah sosial dan tugas gereja untuk menolong dengan semangat kasih. Dua, gereja pun juga ikut mengusahakan kesejahteraan serta kemajuan dalam berbagai bidang sesuai dengan tuntutan zaman. Tiga, Pacem Interis memotret kenyataan interaksi sosial yang semakin kompleks. Ibu bapak dan saudara-saudari yang sangat menjadi perhatian orang muda, masalah-masalah sosial ini perlu juga kita kembangkan kepada mereka, perlu kita sentuh anak muda itu bagaimana mereka bisa berempati, bagaimana kita ajak mereka untuk berbagi perasaan, bagaimana mereka, mari kita ajak mereka untuk melihat lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga secara tidak langsung hati nurani anak muda itu akan terketuk hatinya. Pintu hati yang paling kecil akan terbuka. Itu yang menjadi konsen kita dalam hal pendampingan orang muda. Poin nomor C, mengusahakan perdamaian di bumi. Kemajuan sosial, tata tertib, keamanan, dan perdamaian tiap negeri mau tidak mau berkaitan dengan kemajuan sosial, tata tertib, keamanan, dan perdamaian tiap negara lain. Itu saling terkait, saling menjadi satu. Kita menjadi bagian dari dunia, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia perlu menghormati tatanan nilai-nilai yang ada, yang berlaku di dunia ini. Keterlibatan demi keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia merupakan unsur konstitutif dari pewartaan kabar gembira, yaitu perutusan gereja untuk penebusan umat manusia dan untuk membebaskannya dari segala keadaan penindasan. Ini yang perlu kita cermati, bagaimana kita sebagai pemerhati orang muda patut untuk memberikan wawasan kepada mereka. Kita perlu mengupayakan perdamaian yang ada di muka bumi. Keterlibatan, berpartisipasi dalam perubahan dunia itu merupakan unsur yang mendasar di dalam pewartaan kabar gembira. Dan gereja diutus untuk melakukan hal itu. D. Melahirkan komunitas pengharapan. Apa yang dimaksud dengan komunitas pengharapan? Gereja mengajak siapa saja yang berkehendak baik untuk memperbaharui komitmen dan mencari jalan untuk mengembangkan tindakan-tindakan kreatif dengan mengembangkan berdasarkan diri pada prinsip-prinsip moral Kristiani. Satu, Gereja Asia menjadi gereja yang dapat hidup bersama dengan berbagai tradisi kebudayaan Asia. Dengan berbagai komunitas beragam di Asia, juga terlibat aktif mengatasi situasi miskin marginal. Tentu kita sangat mengapresiasi kepada gereja Asia yang merupakan salah satu pionir di dalam memberikan teladan, bisa menerima komunitas beragam yang di Asia, sehingga ini menjadi inspirasi bagi gereja-gereja yang lain yang ada di belahan dunia. Yang kedua,
Gereja Indonesia bertekad untuk membangun habitus baru bangsa dengan menampilkan budaya alternatif dalam poros negara. Misalkan, masyarakat pasar dan masyarakat warga yang berpihak pada KLMTD, serta mengedepankan dialog dan budaya damai. Ini menjadi semangat baru, ini menjadi semangat yang perlu kita jaga apinya agar tetap menyala dan berkobar. Nah, berikutnya, gereja mau menjadi apa ini? Gereja ingin menjadi tanda keselamatan dari Allah. Gereja ingin berkomitmen, ingin turut bertanggung jawab terhadap situasi yang melingkupi hidupnya, serta menopang keberlangsungan dunia yang tergoncang oleh berbagai macam perkara. Perkara dunia sangat kompleks sekali. Tentunya kita perlu ikut bertanggung jawab terhadap situasi-situasi yang saat ini terjadi. Poin nomor 3, meneladan dari Santo Paulus, di mana Santo Paulus memberikan gelora orang muda untuk menggugah dunia. Paulus, perlu kita ketahui, juga pribadi yang cerdas. Paulus mencari kepenuhan imannya sendiri. Dia bersungguh-sungguh membuktikan dirinya untuk Tuhan. Serta Paulus pun juga rasul yang menggugah dunia. Meskipun dia adalah rasul, dia pun tetap bertekad, dia pun juga masih bekerja sambil mewartakan kabar sukacita dari Allah sendiri. Paulus pribadi yang cerdas. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Paulus ini lahir di kota Tarsus, sebuah kota yang sangat maju. Penduduknya sangat berpendidikan, kecerdasannya sungguh-sungguh melampaui orang di zamannya. Paulus dididik oleh Gamaliel untuk belajar agama, Taurat, dan keyahudian. Paulus menjadi pribadi yang terampil dalam menulis surat, mengajar, terlibat dalam perdebatan-perdebatan, dan dia selalu berkobar-kobar dalam mewartakan, bahkan membela iman sebagai keyakinan yang benar dan mulia. Mengerti sepenuhnya cara mewujudkan gagasan menjadi tindakan yang efektif, yang selalu mengarah pada pembentukan komunitas atau jemaat orang beriman. Tentunya ini merupakan sebuah contoh bagaimana Paulus sebagai pribadi yang cerdas diambil oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita. Paulus mencari kepenuhan iman. Sebelum mengimani Yesus Kristus, Paulus bernama Saulus. Dia adalah seorang Yahudi tulen. Berasal dari suku Benyamin, berarti orang Ibrani asli. Nah, Paulus, sangat taat terhadap hukum Taurat. Ia adalah orang Farisi. Militansinya tampak pada pilihan menganiaya jemaatnya. Bisa dilihat di Filipi bab 3 ayat 4 sampai dengan 6. Itulah Saulus, seorang laskar Taurat. Begitu kukuh sikap Saulus sehingga hatinya berkobar-kobar untuk menangkap dan menganiaya murid-murid Tuhan. Karena getaran panggilan suci yang sama pula, yaitu menjaga kemurnian agama Yahudi serta kesucian kitab Taurat Musa. Saulus menangkap laki-laki dan perempuan yang mengikuti Tuhan untuk dibawa ke Yerusalem. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 2. C. Paulus Rasul Penggugah Dunia. Ini terjadi pada waktu perjumpaan dengan Yesus yang bangkit saat mengubah Saulus. Yesus tidak membalas kekejaman Paulus pada pengikutnya. Ia bahkan memilih Paulus untuk menjadi salah satu utusannya. Setelah menyepi selama 7 tahun bersama Barnabas, Paulus makin gandrung dengan Yesus. Ia pun mengatakan bahwa telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Ia menjadi sosok yang penuh komitmen dalam mewartakan hidup yang berakar dan berdasar pada Kristus. Talenta-talenta Paulus bukan hanya tinggal menjadi potensi, tetapi karena sungguh diusahakan untuk menjadi aksi. Paulus menjadi sarana yang terhubung efektif dengan Allah. Romawi 4. Pelibatan orang muda dalam pengembangan hidup beriman. Poin A. Ruang lingkup pelibatan. Pengalaman akan Allah, merasakan rahmat Allah untuk mengembangkan iman orang muda. Ini merupakan sebuah perjumpaan yang khusus bagaimana orang muda bisa merasakan kehadiran Allah
dan mereka bisa menghayatinya sungguh-sungguh. Yang kedua, diri pribadi, keheningan untuk masuk pada diri sendiri sampai pada pertemuan dengan Allah. Kemudian, kemauannya untuk terus-menerus belajar dan belajar. Itulah yang dilibatkan. Nomor tiga, keluarga. Sharing iman dan cinta. Keluarga sebagai gereja mini, Ecclesia Domestika, merupakan pondasi yang kuat. Bagaimana seorang anak muda itu dalam mewujudkan imannya, bahkan mungkin untuk masa depannya. Sejak mulai dari kecil, anak-anak, remaja, orang muda, bahkan dewasa, mereka pasti akan ingat pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman dicintai oleh keluarganya itu akan sangat membawa perkembangan mereka di dalam kehidupan berikutnya. Yang keempat, gereja. Orang muda bagian utuh dari gereja. Iman kita adalah iman dari dan dalam gereja. Nomor lima, panggilan hidup sebagai imam, bruder, dan suster. Itu pun perlu kita berikan pemahaman kepada orang muda. Ada dua panggilan, panggilan sebagai rohaniawan dan panggilan sebagai hidup berkeluarga. Tentunya sebagai anak muda, kita juga perlu memberikan, ada bagian, yaitu masyarakat. Kita perlu berpeduli kepada sosial kita. Kita perlu peduli kepada lingkungan di mana kita tinggal. Kita perlu berempati jika ada seseorang yang memang membutuhkan bantuan kita. Perlu kita bantu. Nah, bagaimana melibatkan orang muda dalam pengembangan hidup beriman? Poin nomor B, langkah-langkah pelibatannya. Data orang muda. Nah, di Paroki Banyumanik, bidang litbang sudah sangat efektif di dalam bekerja. Mereka memiliki data orang muda yang sangat-sangat luar biasa. Kurang lebih sekitar 1.500 anak muda yang terdata di aplikasi Eklesia. Yang B, fokus pelibatan. Ibu bapak dan teman-teman serta pemerhati keluarga, pemerhati orang anak muda. Tahun ini fokus pastoral di dalam pendampingan iman orang muda memberikan dua pelayanan pastoral. Yang pertama, program kirap Patung Bunda Maria Fatima dan visitasi dari OMK Paroki ke OMK wilayah, serta kegiatan konser kemerdekaan. Tentunya di dalam dua program strategis itu sangat-sangat melibatkan anak muda, baik di tingkat lingkungan maupun wilayah. Kalau sudah terlibat, mari kita atur langkah-langkahnya, menentukan metode dan aktivitas, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang, untuk belajar, dan yang paling penting yaitu memberikan mereka keleluasan ekspresi untuk berkarya, serta dengan bentuk yang lain yaitu pendampingan. Nah, poin nomor 5, Romawi, sapaan pastoral. Tentunya kita perlu menyapa secara khusus kepada orang muda, lalu kepada orang tua, romo paroki dan pengurus dewan paroki hingga wilayah serta lingkungan, pendamping-pendamping orang muda. Untuk Paroki Banyumanik, jejaring pendamping orang muda di tingkat wilayah, di tingkat paroki sudah sangat komunikasinya sangat baik. Mereka sangat antusias, mereka aktif, mereka kami kumpulkan, teman-teman pendamping OMK wilayah kami kumpulkan di dalam sebuah grup. Kita akan bertemu secara virtual dan itu menjadi komunikasi yang intensif untuk kita melakukan berpastoral bersama-sama. Tentunya kita juga perlu melibatkan aktivis komunitas-komunitas orang muda yang ada di paroki masing-masing. Para pekerja media massa juga perlu kita libatkan untuk publikasi. Berikutnya, pengelola rumah-rumah pembinaan orang muda. Ini perlu kita sapa, perlu kita ketuk hatinya, supaya mereka bisa memberikan tempat untuk bertemu. Salah satu tempat yang menjadi konsen dari Kuskupan Agung Semarang yaitu Omah Serawung. Beberapa waktu yang lalu, saya dan istri serta anak sempat bersinggah di Omah Serawung. Itu tempatnya sangat bagus, sangat eh, representatif jika untuk pertemuan orang muda.
Lalu penyelenggara pendidikan Katolik ini perlu kita juga memberikan perhatian supaya semangat Kristiani tetap menjadi ciri khas di dalam sekolah-sekolah Katolik. Tentunya para romo, biarawan, dan biarawati, para seniman dan pengembang musik perlu kita sapa, perlu kita libatkan di dalam mengembangkan, mendampingi anak muda, serta pengelola asrama dan tempat kos di Paroki Banyumane ini memang menjadi paroki yang menjadi basic salah satu kampus negeri yang ada di Semarang. Kebanyakan anak-anak muda mahasiswa Katolik yang ada di Universitas Diponegoro setiap kali misa Minggu sore mereka akan misa melakukan ekaristi di Gereja Santa Maria Fatima. Tidak hanya itu, kami juga memberikan tempat untuk mereka berdinamika. Beberapa kali mereka pun juga meminjam ruangan di Aula Darmo Yono lantai 2 untuk berkegiatan. Ibu bapak dan teman-teman pemerhati keluarga, pemerhati anak muda, tentunya demikian eh, paparan terkait dengan nota pastoral di tahun 2009, di mana sangat menggugah sekali. Orang muda menggugah dunia. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama, semangat kita untuk memajukan anak-anak muda ini agar semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bagikan jika materi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, berkah dalam.